Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nabila Ginting. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran produksi, kegunaan anggaran produksi, faktor anggaran produksi, dan penyusunan anggaran produksi. Yang dimana penyusunan anggaran produksi itu memiliki 3 metode. Yang pertama, penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Yang kedua, penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Yang ketiga, penyusunan anggaran produksi dengan kombinasi stabilitas produksi dan persediaan. Di materi pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian dan kegunaan anggaran produksi. Pengertian dan kegunaan anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan mendatang, yang dimana mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitasnya, waktu atau kapan produksi yang akan dilakukan. Di dalam anggaran produksi, memiliki pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan anggaran produksi, yang dimana adanya kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi, kebijaksanaan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang, kebijakan yang merupakan kombinasi keduanya atau tingkat produksi dan persediaan barang, yang dimana anggaran produksi ini memiliki nilai kegunaan. Kegunaan secara umum adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Sedangkan kegunaan anggaran produksi secara khusus adalah menunjang kegiatan penjualan sehingga produk yang dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kemudian menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan mengatur produksi agar biaya produksi dapat seminimal mungkin. Kemudian anggaran produksi ini memiliki tujuan yang dimana untuk mencapai tingkat keuntungan yang besar, untuk menguasai pasar, dan untuk mengusahakan supaya perusahaan bekerja pada tingkat yang efisien, dan untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan semakin berkembang. Setelah kita mengetahui pengertian dan kegunaannya, maka selanjutnya saya akan menjelaskan faktor dan penyusunan anggaran produksi. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi yaitu rencana penjualan yang ada dalam anggaran penjualan, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk juga teknologi yang digunakan, tenaga buruh yaitu rekrutmen, pelatihan, penempatan, arahan dan pemutusan hubungan kerja, dan juga bahan baku yang dimana teknik transportasi dan pergudangan, dan juga modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Selain itu, ada juga faktor internal dan eksternal dalam penyusunan anggaran produksi, yang dimana faktor internal ini berada di dalam perusahaan. Contohnya penjualan tahun lalu, nah itu bisa jadi patokan untuk ke depan. Kebijaksanaan perusahaan, kemudian syarat pembayaran barang, pemilihan saluran distribusi, tenaga kerja, modal kerja, kemudian fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan kebijakan perusahaan di bidang lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya itu atau luar perusahaannya yaitu persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran masyarakat, agama, adat istiadat, kebijaksanaan pemerintah ataupun masyarakat, dan keadaan perekonomian internasional maupun nasional, dan juga kemajuan teknologi itu juga termasuk dari faktor anggaran produksi. Kemudian dalam penyusunan anggaran produksi yang dimana yang mengutamakan stabilitas produksi ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun, kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya, dan akhirnya tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Dan juga penyusunan anggaran produksi ini bergantung pada anggaran penjualan. Kemudian, dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi.
suatu produksi agar berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan interaksi antara faktor produksi yang digunakan. Yang apabila hal tersebut dilakukan dengan sempurna, maka akan menghasilkan output yang baik. Dengan adanya pengaturan dalam faktor produksi tersebut, dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan efisiensi proses produksi yang akhirnya tujuan manajemen produksi akan dapat dicapai dengan baik. Kemudian di dalam anggaran memiliki penetapan prosedur perencanaan, maka pimpinan harus memperhatikan tahap-tahapnya. Tahapan-tahapannya itu seperti menetapkan tujuan maupun serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Rumus dalam penyusunan anggaran produksi secara garis besar yaitu tingkat penjualan dikurang tingkat persediaan akhir ditambah tingkat persediaan awal. Nah, maka itulah menjadi tingkat anggaran produksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 metode penyusunan anggaran produksi. Saya akan menjelaskan penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi yang dimana memiliki langkah-langkah dan contoh kasusnya. Yang dimana penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi, perusahaan itu membiarkan persediaan berfluktuasi dengan syarat persediaan awal dan akhir sesuai rencana semula, dan di sisi lain pola produk harus konsisten. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi yaitu membagi volume produksi yang direncanakan dengan banyak periode produksi. Nah, apabila menghasilkan angka desimal, maka dilakukan pembulatan dan kekurangannya ditambahkan pada periode yang dianggap tinggi penjualannya. Kemudian menentukan volume persediaan akhir dengan cara persediaan akhir sama dengan volume produksi ditambah persediaan awal dikurang volume penjualan. Dan juga persediaan akhir sama dengan persediaan awal bulan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus penyusunan anggaran dengan stabilitas produksi, yang dimana diketahui rencana penjualan PT Apple selama 1 tahun di tahun 2017. Nah, di sini sudah dibuat dalam tabel dan sudah ditotalkan bahwa jumlah penjualannya 19.500. Sedangkan diketahui kebijakan tingkat persediaan yang dimana persediaan awal itu 3.000 unit, persediaan akhirnya 1.500 unit. Sini saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkah penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Langkah pertama, kita menghitung tingkat produksi 1 tahun untuk tahun 2017 yang dimana total penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal, sehingga dapatlah berapa total jumlah yang harus diproduksi. Kemudian kita masukkanlah datanya sehingga dapat jumlah yang harus diproduksi dalam kasus tersebut 18.000 unit. Langkah kedua, kita melakukan alokasi produksi ke satuan waktu yang diinginkan, yang dimana di kasus tersebut adalah perhitungan bulanan. Akan tetapi total penjumlahannya itu selama 1 tahun, sehingga dibuatlah selama 1 tahun itu kan ada 12 bulan, maka dibagilah 12, sehingga rumus mencari produksi rata-rata selama 1 tahun dengan cara total penjualan dibagi alokasi masa produksinya. Karena masanya itu adalah 12 bulan, maka 18.000 dibagi 12 hingga hasilnya 1.500 unit. Namun ada kelemahan dengan cara pertama karena sering diperoleh angka produksi rata-rata yang tidak bulat sehingga sukar diimplementasikan. Oleh karena itu, langkah kedua menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan yang timbul sehubungan dengan penggunaan cara pertama, yang dimana membagi tingkat produksi per tahun sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dilaksanakan secara tepat. Nah, kelebihan hasil pembagian ini dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya lebih tinggi. Kemudian, langkah ketiga, menyajikan anggaran produksi dalam format tabel. Yang dimana di dalam format tabel terdapat 6 kolom, yaitu bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah barang yang tersedia, persediaan awal, dan tingkat produksi, serta total-totalnya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana anggaran produksi dengan stabilitas persediaan, yang dimana
rencana sediaan konstan dan sama seperti stabilitas produksi. Akan tetapi, apabila sediaan awal dengan rencana sediaan akhir tidak sama, maka hanya beberapa periode sediaan yang sama. Namun, jika selisihnya negatif, maka untuk memperoleh persediaan akhir ditambah sebesar selisihnya, dan jika selisihnya positif, maka untuk memperoleh persediaan akhirnya dikurangi sebesar selisihnya. Nah, kemudian ada juga langkah-langkah dalam menyusun anggaran dengan metode stabilitas persediaan. Dalam penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan, itu juga memiliki langkah-langkah. Langkah pertama itu menentukan tingkat produksi setahun untuk tahun 2017. Ini dimana kasusnya ini masih sama ya. Jadi itu totalnya juga sama, rumusnya mencari seperti yang stabilitas produksi, sehingga jumlah yang harus diproduksi itu 18.000 unit. Kemudian langkah kedua menentukan perkiraan besarnya persediaan awal dan akhir tahun, yang dimana kita menghitung selisih lebih atau kurang persediaan awal dan persediaan akhir dan membaginya dengan jumlah satuan waktu yang digunakan. Nah, di sini kita akan mencari selisihnya, yang dimana persediaan awal dikurang persediaan akhir, yaitu 3.000 dikurang 1.500, maka dapat 1.500 unit. Langkah ketiga, mengalokasikan tingkat persediaan dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada dua cara yang sama seperti stabilitas produksi. Yang pertama, membagi selisih persediaan awal dan akhir dengan jumlah satuan waktu yang dipakai. Yang kedua, membagi selisih persediaan awal dan akhir dengan suatu bilangan tertentu sehingga diperoleh bilangan yang bulat. Maka untuk mencari dengan cara pertama yaitu membagi selisihnya, yaitu persediaan akhir dibagi masa bulannya, karena masa per bulannya itu ada 12 bulan untuk 1 tahun, maka 1.500 dibagi 12, maka hasilnya 125, sehingga selisih tersebut dialokasikan ke bulan Januari sampai Desember. Selanjutnya langkah keempat, kita menyajikan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan dalam bentuk format tabel, yang dimana tingkat produksi sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Untuk persediaan awal itu sama dengan tingkat persediaan akhir bulan sebelumnya, yang dimana di dalam format tabel itu terdapat juga 6 kolom, yaitu bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, jumlah barang yang tersedia, persediaan awal, dan tingkat produksi. Setelah itu yang terakhir ialah penyusunan anggaran produksi dengan kombinasi stabilitas produksi dan persediaan, yang dimana ini contoh kasusnya sama, akan tetapi cara pencariannya untuk tahun 2018. Soalnya seperti berikut. Diprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan penurunan penjualan beberapa perusahaan, sehingga PT Apple merencanakan penjualan untuk tahun 2018 sebagai berikut yang ada di dalam tabel, yang dimana di dalam tabel terdapat uraian triwulan 1 sampai 4 dan rencana penjualan, yang dimana triwulan 1 itu rencana penjualannya 4.000, triwulan 2 4.300, triwulan 3 2.000, triwulan 4 3.500, sehingga jumlah rencana penjualannya 13.800. Kemudian perkiraan tingkat persediaan awalnya itu 3.000 unit dan akhir 2.000 unit, yang dimana tingkat produksi mengalami fluktuasi. Persediaan triwulan 1 dan 2 mengalami fluktuasi 500 unit, sedangkan triwulan 3 dan 4 mengalami fluktuasi 300 unit. Dari data tersebut, maka kita susunlah anggaran kombinasinya, yang dimana asumsinya triwulan 1 karena mengalami fluktuasi 500, maka dikurangin 3.000 dikurang 500, maka 2.500. Triwulan 2 fluktuasinya 500, maka dikurangin karena persediaan awalnya 2.500 sehingga menjadi 2.000. Triwulan 3 juga dikurangin 300, maka menjadi 1.700. Triwulan 4 dikurangin 300, maka menjadi 1.400. Setelah kita kurangi dengan fluktuasi, maka dapatlah hasil perhitungan, yang dimana kombinasi antara produksi dan persediaan. Kemudian kita uraikanlah di dalam tabel.
Maka kita masukkanlah uraian-uraian tersebut, yang dimana rencana penjualan triwulan 1, 2, 3, 4 jumlahnya 13.800, persediaan akhirnya triwulan 1, 2, 3, dan 4 jumlahnya 2.000, jumlah barang yang tersedia sehingga 21.400, dan persediaan awalnya itu 3.000. Maka diketahuilah rencana produksi dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah 18.400. Itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.